Pak Hasan, boleh saya minta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya. Baik Pak Eko. Kira-kira apa yang membuat atau Bapak mau ceritakan? Gini Pak Hasan, akhir-akhir ini saya rasa murid saya itu di kelas kurang antusias dalam artian menerima pembelajaran dari saya. Lalu murid saya mengerjakan soal itu dalam saya kasih tugas itu ternyata hanya 15. Kira-kira mungkin kalau dipresentasikan itu 65%, Pak. Hmm, jadi menurut Pak Eko, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita nanti? Kira-kira? Saya mengharapkan dari Bapak itu memberikan solusi permasalahan saya tentang antusias murid-murid saya yang saya rasakan kayak tadi, yang saya ceritakan tadi, Pak. Begitu ya Pak Eko. Ya. Oke. Menurut Pak Eko, hal apa yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran di kelas? Kalau saya ingat kembali dalam pembelajaran saya, mungkin penyebab murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama, yaitu membosankan. Saya terlalu menonton, kemudian saya sering bercerita di depan kelas, lalu di depan murid saya, lalu murid saya akhirnya tidak aktif dalam melanjutkan pelajaran. Terus bagaimana bahasa ini, Pak? Mungkin jumlah muridnya juga terlalu banyak ini Pak Oh ya? iya, Betul. sangat ya, saya rasakan juga gitu. Sangat banyak sekali akhirnya gitu. Saya terpaku begitu. dalam hal mungkin dalam penyampaian. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak bisa kembali lagi antusias dalam pembelajaran yang Bapak lakukan ya? Menurut saya menginginkan pembelajaran itu yang asik, kemudian yang menyenangkan. Nah, seperti itulah, seperti hal-hal yang sama dengan yang lainnya, bisa asik dan menyenangkan. Tuh, bisa asik, menyenangkan, kayak Pak ya. Ya, Wah, saya sih sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang membuat murid itu asik dan tidak bosan pada pembelajaran yang berlangsung? menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada siswa atau murid, bahasa. Diminta aktif, kemudian dalam pembelajaran itu adanya ice breaking, kemudian adanya game dan seperti itu, bahasa. Berarti ada ice breaking, Ya. ada game permainan yang untuk anak, Betul. agar pembelajaran lebih Ya, menarik itu. ya. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, Ya. diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik ya. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, Bapak, apakah penyebab sehingga kurang antusiasnya dalam pengumpulan tugas? Ini, Pak. Kalau saya ingat kembali itu mungkin saya terlalu banyak memberikan tugas, kemudian berisi banyak pertanyaan, kemudian saya memberikannya dari sumber yang tidak beragam. Akhirnya ya seperti itu, kurang mengasihkan. Kira-kira sumber belajar yang lain berupa teks apa Pak? Ya di buku paket, kemudian di buku paket siswa adanya. Di buku paket tidak? Ya. Adakah sumber pembelajaran yang lain? Saya pikir banyak sumber belajar, mungkin saya sangat banyak sekali dari YouTube, dari video, dari mungkin diajak ke perpustakaan, seperti itu bisa. Itu bisa melalui jaringan internet, Iya, Google, betul, bisa betul. cari referensi itu ya Kita Pak ya. bisa menggunakan fasilitas di sekolahan dan kita mengarahkan siswa kita untuk ke sana, Pak. Nah, betul sekali Pak Eko. Jadi anak-anak bisa mencari sumber dari media yang lain selain buku teks tadi ya. Ya, betul. Yakin sekali bila Bapak bisa Betul. menggunakan berbagai macam sumber tadi pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Ya. Jadi sekarang apa rencana Pak Eko untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana apa Pak Saya Eko? pertama merencanakan pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan sumber yang beragam dari YouTube,
dari di YouTube. Kemudian yang kedua saya memberikan tugas tidak terlalu banyak, saya akan sesuai dengan porsinya Pak. Kemudian bentuk tugas yang sesuai dengan minat dan bakat murid saya, istilahnya saya akan melaksanakan pelajaran diferensiasi sesuai dengan kurikulum Merdeka itu. Saya akan kemudian saya mengerjakan tugas saya, misalnya menggunakan drama, memberikan contoh namanya, memberikan tugas itu seperti itu, lagu, puisi, pantun, kemudian agak lebih kooperatif dan kolaboratif dengan siswa. Wah, bagus sekali ini Pak, Ya. bagus banget. Saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semua pembelajaran bisa lancar sesuai harapan yang Bapak laksanakan. Oke. Dan saya terima kasih dalam artian itu telah memberikan coaching atau coach atau pembimbingan. Saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran, mengasihkan dan menggunakan banyak sumber belajar dan eksplorasi materi sehingga menurut saya dapat menjalankan Merdeka Belajar dengan baik. Oke, terima kasih Pak Eko sudah bercerita-cerita banyak Ya, tentang keluh kesah di kelasnya anak-anak. Semoga dengan adanya kita bincang-bincang ini, ya Pak. murid-murid Bapak bisa lebih aktif, senang dalam belajar di kelas ya. Makasih Pak. Oke. Terima kasih Pak Eko. Mungkin kita refleksi langsung Pak Eko. Kita refleksi langsung. Ya, Pak. Tujuan dari coaching ini yaitu supaya coaching semangat sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi permasalahan yang dihadapi di kelas tadi. Betul. Kira-kira Pak Eko rasanya gimana setelah kita berbincang-bincang tadi? Rasanya ya permasalahan saya sarankan bisa ada solusinya Pak, dan dengan membantu dalam mengarahkan atau mungkin memberikan solusi dengan adanya coaching ini. Ya mungkin ada solusi dari saya, mungkin juga timbul solusi itu dari Pak Eko sendiri ya. Ya. Bisa mencari solusi sendiri mungkin biasanya. Oke, terima kasih Pak Eko ya. Ya. Semoga bincang-bincang kita hari ini membawa manfaat untuk anak-anak didik kita. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih solusinya Pak. Ya, oke, terima kasih.